بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, murid-murid Pak Alim kelas 3 Ali yang Pak Alim cintai karena Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa ittiba, mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Ananda sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran akidah akhlak. Pelajaran akidah akhlak, kita sudah masuk ke pelajaran yang kedua. Kalian buka halaman 13. Halaman 13. Pelajaran yang kedua. Mengenal Asmaul Husna. Pelajaran yang kedua, mengenal Asmaul Husna. Apa itu yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Naam. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik dan indah. Sekali lagi, Pak Alim ulangi. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik dan indah. Kenapa kita harus mempelajari Asmaul Husna? Kita perlu mempelajari Asmaul Husna, yaitu agar kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika bertambah iman kita kepada Allah, tentunya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semakin sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang maha indah, maka mohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Surat Al-A'raf ayat 180. Ada yang tahu berapakah jumlah Asmaul Husna? Siapa yang tahu berapakah jumlah Asmaul Husna? Naam. Jumlah Asmaul Husna tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Ada juga nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan ada nama-nama yang Allah sembunyikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jumlah Asmaul Husna tidak ada yang mengetahuinya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan mempelajari beberapa nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha baik dan indah. Yang pertama adalah Al-Aliyyu. Apa artinya Al-Aliyyu? Al-Aliyyu artinya yang maha tinggi. Al-Aliyyu artinya yang maha tinggi. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat kursi yang sering kita baca ketika zikir setelah sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal 'aliyyul 'azim." Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Surat Al-Baqarah ayat 255. Nama ini menunjukkan akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala dari segala segi dan sisi. Dia maha tinggi zatnya, bersemayam di atas arsy, tinggi di atas semua makhluknya. Allah maha tinggi dalam kedudukannya, tinggi sifat dan keagungannya. Kemudian nama Allah yang kedua adalah Al-Hayyu. Apa artinya Al-Hayyu? Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang sama, ayat kursi yang sering kita baca setelah sholat. Ketika zikir sering kita membaca ayat kursi. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Surat Al-Baqarah ayat 255. Nama Al-Hayyu di dalamnya terkandung sifat Al-Hayah atau kehidupan bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kehidupan yang sempurna yang tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak diiringi oleh kebinasaan. Zat yang memiliki sifat seperti ini, maka dialah yang berhak untuk diibadahi. Kemudian nama yang ketiga. Nama yang ketiga Al-Qayyum. Al-Qayyum. Apa artinya Al-Qayyum? Al-Qayyum artinya yang terus-menerus mengurusi makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Dan tunduklah semua muka dengan berendah diri kepada Tuhan yang hidup kekal lagi senantiasa mengurus makhluknya. Surat Toha
ayat 111. Nama Al-Hayyu dan Al-Qayyum sering disebutkan bergandengan di dalam Al-Quran. Nama Allah Al-Qayyum terkandung di dalamnya penetapan sifat kemandirian bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Qayyum adalah nama yang menunjukkan akan dua hal. Yang pertama, Allah berdiri sendiri dan tidak membutuhkan makhluknya. Yang pertama apa? Allah berdiri sendiri dan tidak membutuhkan makhluknya. Yang kedua, kesempurnaan dalam kekuasaan dan pengaturan terhadap makhluknya. Yang kedua, kesempurnaan dalam kekuasaan dan pengaturan terhadap makhluknya. Kemudian selanjutnya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaniyyu. Al-Ghaniyyu. Apa artinya Al-Ghaniyyu? Al-Ghaniyyu artinya yang maha kaya. Al-Ghaniyyu artinya yang maha kaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah." Dan Rabbmu maha kaya lagi mempunyai rahmat. Surat Al-An'am ayat 133. Al-Ghaniyyu artinya adalah maha kaya, yaitu bahwasanya Allah adalah yang maha memiliki kekayaan yang sempurna, yang tidak ada padanya kekurangan sedikit pun. Di antara bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kaya adalah Allah menyeru hamba-hambanya untuk memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu. Allah memiliki segalanya dan Allah mampu untuk memberi apa saja yang diminta oleh hamba-hambanya. Oleh karena itu, kewajiban kita berdoa dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya apa? Al-Wahhab artinya yang maha pemberi. Al-Wahhab artinya yang maha pemberi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab." Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah maha pemberi karunia. Surat Ali Imran ayat yang ke-8. Al-Wahhab maknanya adalah yang banyak memberi kenikmatan, karunia dan pemberian. Allah adalah Al-Wahhab. Dia memberi kepada hamba-hambanya dari keutamaannya yang agung, dan menganugerahkan kepada mereka banyak nikmat dan melapangkan bagi mereka rizkinya. Oleh karena itu, kita hendaknya meminta rizki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha pemberi, pemberi kenikmatan yang pasti Allah akan memberi kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam.
Kesimpulannya apa? Dari pelajaran yang telah kita pelajari tadi, apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Ta'lim ulangi. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Dan jumlah Asmaul Husna tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nama-nama yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Ada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada nama-nama yang Allah sembunyikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama-nama apa saja yang telah kita pelajari tadi? Yang pertama, Al-Aliyyu. Artinya apa tadi? Al-Aliyyu artinya yang maha tinggi. Yang kedua apa? Yang kedua Al-Hayyu. Artinya yang maha hidup. Yang ketiga Al-Qayyum. Artinya apa? Artinya yang terus-menerus mengurusi makhluknya. Yang keempat Al-Ghaniyyu. Al-Ghaniyyu artinya apa? Artinya yang maha kaya. Yang kelima Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya yang maha pemberi. Demikian apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan lebih sempurna lagi. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.